Langsung saja kita menuju Istora Senayan Jakarta bersama koresponden CNN Indonesia ada Mahardika Utama. Dika, selamat siang. Dika, selain animo antusiasme masyarakat, bagaimana Anda juga bisa melihat chance atau peluang Indonesia untuk bisa masuk atau lolos di babak final? Ya, selamat siang Tiffany. Mohon maaf saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi turnamen Polytron Indonesia Open 2026 hari ini sudah memasuki babak semifinal dan tuan rumah punya 4 wakil yang akan berlaga dan memperebutkan tiket ke partai final yang akan digelar hari Minggu besok tentu di Istora Senayan. Dari sektor tunggal putra, Indonesia punya Jonathan Christie yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis Thailand Panitchaporn Thiraratsakurn. Secara statistik Tiffany, Panitchaporn ini memang di bawah daripada Jonathan Christie karena Jonathan ada di unggulan kelima dan secara ranking dunia juga ia berada di ranking 5 dunia, sementara lawannya ada di peringkat ke-22. Tetapi perlu dicatat bahwa Panitchaporn tengah dalam tren positif dan level confident yang cukup tinggi setelah mengalahkan Alex Leniers di pertandingan perempat final kemarin dalam pertandingan yang berakhir rubber game. Dan perlu dicatat Alex Leniers ini adalah juara Singapura Open minggu lalu dan berada di peringkat 8 dunia. Artinya jika Jojo ingin mengamankan tiket ke partai final, ia harus fokus dan juga konsentrasi agar ambisinya untuk bisa menjadi juara pertama kalinya di ajang Indonesia Open bisa terwujud di Istora Senayan. Dan sementara itu dari sektor ganda putri, Indonesia punya pasangan Rachel Rose dan juga Feby Setianingrum yang akan berhadapan dengan ranking 1 dunia asal Cina, Tan Ning dan juga Liu Shengsu. Sementara itu dua wakil Indonesia di sektor ganda putra akan saling berhadapan dalam laga All Indonesian Semi-Final. Pasangan dari Sabareza akan menghadapi Raymond Indra dan juga Nicholas Joaquin di partai semifinal. Keduanya akan memperebutkan 1 tiket ke final, artinya 1 tempat di partai puncak sudah dipastikan milik Indonesia. Jika menang, nanti siapapun pemenangnya akan berhadapan dengan pemenang antara laga Kim Won Ho dan Song Seung-jae versus Go Se-wei dan Nur Izzuddin. Kalau kita rewind ke 1 tahun yang lalu, partai final di sektor ganda putra adalah antara Sabareza melawan pasangan Kim Seo. Apakah ini akan terulang kembali? Tentu hasilnya akan kita saksikan pada pertandingan terakhir di partai semifinal hari ini. Badminton lovers tanah air tentu punya harapan yang besar bagi wakil-wakil Indonesia yang saat ini tengah berjuang di partai semifinal, mengingat terakhir kali Indonesia juara di ajang Indonesia Open adalah tahun 2021 di Bali lewat pasangan ganda putra The Minions. Itu artinya sudah cukup lama, ini sudah memasuki tahun kelima. Puasa gelar tentu harus segera diakhiri dan tentunya untuk bisa mencapai itu, dukungan dari badminton lovers tanah air sangat dibutuhkan oleh para pemain. Tiket Indonesia Open 2026 untuk partai semifinal masih tersedia baik secara online ataupun juga offline on the spot, mulai dari Rp250.000 sampai dengan Rp750.000. Sementara untuk partai puncak besok dipatok mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp850.000. Tiffany, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Mahardika Utama atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Berikutnya, Indonesia tercatat sebagai negara paling sukses dalam turnamen badminton BWF World Tour Super 1000 Indonesia Open sepanjang sejarah. Sayangnya, kedikdayaan pebulu tangkis tanah air sementara terhenti sejak tahun 2021. Artinya sudah memasuki tahun kelima Indonesia Raya belum berkumandang lagi di Istora Senayan. Ajang Indonesia Open 2026 menjadi momentum untuk mengakhiri puasa gelar. Saat masuk ke venue Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, badminton lovers disuguhi sebuah instalasi yang menarik perhatian. Ada daftar pebulu tangkis nasional yang meraih gelar juara Indonesia Open dari masa ke masa. Taufik Hidayat 6 kali juara bersama dengan Ardi Bewiranata. Kemudian ada Trikus Minarti Timur, ada Owi Butet, Susi Susanti sampai dengan eranya The Minions, Kevin Sanjaya dan juga Marcus Gideon. Ini menunjukkan betapa Indonesia sangat dikdaya dan mendominasi raihan gelar juara Indonesia Open. Tapi ngomong-ngomong, kenapa gelarnya berhenti di tahun 2021 ya? Ya,
Sayangnya, pebulu tangkis tuan rumah memang belum pernah lagi merengkuh gelar juara Indonesia Open setelah 2021. Di ajang berlevel Super 1000 tahun ini, Indonesia menurunkan 21 pebulu tangkis di 5 sektor. Salah satu wajah tunggal putra tanah air Jonathan Christie yang belum punya title juara Indonesia Open berambisi pecah telur di turnamen kali ini. Indonesia Open salah satu target terbesar di tahun ini untuk saya pribadi. Selain karena ya saya belum pernah meraih gelar di Indonesia Open, jadi saya dan tim memutuskan Indonesia Open adalah salah satu target terbesar kami. Jadi saya ingin menampilkan terbaik, saya ingin mudah-mudahan bisa meraih gelar juara. Tapi terlepas dari itu saya ingin fokus untuk match per matchnya dulu sih. Kira-kira bagaimana prediksi badminton lovers Istora Senayan? Seharusnya kita harus optimis ya, tapi kalau melihat sekarang tampaknya agak sulit karena mungkin target kita di 2008 mendatang. Tapi semoga dengan sekarang Istora yang jauh lebih friendly bisa menghadirkan gelar setelah terakhir kali di 2021 saat itu di Bali. Kita harus melihat bahwa persaingan sektor dunia sangat ketat. Prancis jangan lupa, nah itu juga mungkin jadi kalau di Super 1000 terakhir mungkin itu Prancis jadi batu sandungan, tapi kita harus bisa mengembalikan lagi supremasi bulu tangkis dunia yang saat ini mungkin dikuasai oleh Cina dan Korea. Kalau harapan aku sih lebih ke mudah-mudahan banyak pemain yang lolos QF. Itu aja dulu ya. Syukur-syukur kalau semifinal masih banyak juga yang lolos, soalnya kasihan yang udah pada beli tiket semifinal sampai final ya kalau nggak ada yang ditonton. Menyadari semakin ketatnya peta persaingan badminton dunia, Federasi Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) enggan membebani para atlet dengan target tinggi. Namun PBSI tidak ingin membebani atlet dengan target yang berlebihan. Yang kami harapkan adalah mereka bisa tampil maksimal, berjuang sampai poin terakhir, dan menunjukkan karakter juara Indonesia. Meski demikian, editor olahraga cnnindonesia.com Putra Tegar menilai turnamen Super 1000 ini bisa menjadi panggung untuk talenta-talenta muda Indonesia yang saat ini tengah menanjak performanya. Tidak ada target itu memang bisa dibilang secara tidak langsung adalah pengakuan bahwa kalau pasang target jadi mungkin malah jadi nggak kena targetnya. Jadi mungkin PBSI bersikap realistis bahwa memang mereka di atas kertas belum ada yang bisa dijagokan untuk jadi juara, karena dari daftar unggulan paling yang di level atas itu hanya Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang kemarin kalah di babak pertama, dan Jonathan Christie yang jadi unggulan kelima. Dan di luar itu kayak Putri Kusumawardhani juga unggulan kelima, tapi di luar itu juga belum banyak yang masuk daftar unggulan. Artinya dari daftar unggulan yang masih minim, di atas kertas peluang juara juga pastinya minim, tapi ya itu tadi ada beberapa pemain yang bisa bikin kejutan di sini. Di arena yang selama puluhan tahun melahirkan legenda, sebetulnya harapan belum sepenuhnya padam di Istora. Semoga saja setiap tepuk tangan, setiap sorakan tidak dijadikan beban oleh Alwi Farhan dan kawan-kawan, melainkan menjadi suntikan semangat dan motivasi. Badminton lovers terus menanti Indonesia Raya bisa berkumandang lagi di rumahnya sendiri. Kini pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi tahun ini? Mahardika Utama, Indra Hadi, Jakarta.